pagi agak siang ya. Udah bangun belum? Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini yaitu hari kedua kita kegiatan MPLS, di mana kegiatan MPLS ini nanti kita akan berkeliling di SMP 7. Kalian biar mengenal ya, untuk kelas 8, 9 sudah mengenal. Tapi untuk kelas 7 kan belum mengenal bagaimana keadaan SMP 7 Surakarta. Nanti kita akan berkeliling, kita kenalkan SMP Negeri 7 Surakarta dengan Bapak Daryono dan Bapak Andi. Ayo kita jalan-jalan. Anak-anak khususnya untuk kelas 7 ini ruang aula SMP Negeri 7 ya, karena yang kapasitasnya ini ada sekitar 750 orang. Tapi karena kondisi sementara aula ini dipakai. Nah, yang pertama ini untuk ruang TU. Ini Bu KTU tata ya. usaha, ini Bu Kepala Tata Usaha. Ruang KTU ada kena memang pembangunan. Kita sementara pakai ruangan ini dulu, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jumlah semuanya pegawainya 12 orang. Dan itu termasuk yang dari mas-mas kebersihan juga, tapi kalau administrasi full di sini. Itu ya anak-anak ya, kapan-kapan nanti kalau sudah masuk seperti biasa bisa berkunjung ke sini. Ini ruang UKS yang sudah dipisahkan antara putra dan putri. Di ruang kepala sekolah juga tetap satu atap. Nah, ini ruang guru tapi hanya untuk sementara. Ayo sapa semua Bapak Ibu guru, nyapa ayo anak-anak. Dan mungkin untuk yang kelas 8 dan kelas 9 sudah tahu. Dulunya ini ruang aula ya. Ada ruang kerawitan untuk Pak Kasih dulu. Untuk anak-anak bermain musik tradisional. Sekarang untuk sementara kita manfaatkan untuk administrasi Bapak Ibu guru untuk tempat tinggal. Nah, panggung untuk pentas. Nah, ini nanti kalau pentas ini, nah dari sini ya. Nah, jadi panggungnya cukup besar. Terus kita keluar. Nah, ini ada biar cuci tangan. sesuai dengan protokol kesehatan, ada cuci tangan sebelum kita aktivitas. Kita masuk ruangan, kita cuci tangan. Ya. Oke. Cuci tangan yang bersih. Ini sampai kita di halaman sekolah atau lapangan yang cukup luas. Di sini ada lapangan basket, ada lapangan bola voli, kemudian ada lompat jauh, kemudian di pinggir-pinggirnya taman yang cukup hijau, cukup banyak jenis tanamannya. Ya karena kita kan juga sekolah adiwiyata Pak, jadi ya tanaman banyak sekali ya, biar rindang, indah. Ya kita juga nyaman di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nih karena kita sekolah adiwiyata. Kita ini sekolah adiwiyata yang di pojok sana itu ada kita bangun greenhouse. Yang di sana kita tanami sayur-sayuran yang kebetulan dimanfaatkan nanti untuk minggu kemarin habis dipanen sayurannya oleh ibu-ibu. Kemudian juga sekarang kita sudah persiapkan protokol kesehatan. Setiap kelas ada wastafel. Jadi sebelum nanti masuk ke kelas, nah, anak-anak diwajibkan untuk cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini, tapi nanti sabun cucinya akan dilengkapi setelah anak-anak masuk. Siapkan setelah anak-anak masuk. Kemudian juga ini ada ruang kelas 8. Dari sini ke sana ruang kelas 8 dari kalau dari sebelah sini dari 8H sampai ke utara sana 8A. Nah, ini loh anak-anak, kangen enggak sama kelasnya? Kangen enggak pembelajarannya pakai proyektor? Ada kipas anginnya. Kangen enggak anak-anak? Ini lihat kelas-kelas kalian ini. Menunggu ya kapan nanti bisa belajar lagi.
ini halaman yang cukup luas. Anak-anak kalau olahraga cukup di sini, sepak bola bisa, kemudian basket bisa, voli juga bisa, lari juga bisa, sehingga Ini kita tidak lapangannya perlu sudah baru ya, keluar anak-anak ya. lingkungan sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga. Kemudian juga upacara dilaksanakan di sini setiap hari Senin kita upacara. Nah, kemudian untuk yang lantai atas itu dari sebelah selatan atau sebelah kanan saya ini ada lab komputer 4 ruang anak-anak. Dia ada lab komputer 1, 2, 3, 4 dan ber-AC. Kemudian yang sebelahnya itu ada lab IPA biologi 1 ruang. Jadi untuk IPA fisikanya tadi di bawah, lab biologinya di atas. Kemudian yang bawah itu untuk kelas 9. Untuk pembelajaran di kelasnya kita ada 24 kelas. Nah, terus di sebelah pojok sana itu ada kantin sekolah yang dijaga oleh Pak Anti Yono sekeluarga. Nah, ini kebetulan Mas-mas OB juga sedang duduk di sini setelah selesai bekerja membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini kantin yang di sebelah barat. Kemudian yang di sebelah sini adalah toilet atau kamar mandi putri. Untuk kamar mandi putranya tadi di belakang aula. Di sana cukup banyak. Jadi untuk kamar mandi putri itu rasionya 1:20, sedangkan untuk putra itu 1:30. Nah, ini sudah cukup memadai. Nah, kemudian ini greenhouse yang kita kembangkan, yang kemarin ini sayurannya sudah kita panen, tapi anak-anak nanti ini di bawah nanti akan kita bangun kolam ikan, sehingga air yang dari atas kita manfaatkan untuk tanaman, yang di bawah nanti untuk ikan, untuk kolam ikan. Nah, ini yang ke sana itu kelas 8. Di kelas ini cukup sejuk anak-anak karena tanamannya besar-besar, cukup rindang. Nah, anak-anak yang bagian pojok sebelah sana adalah perpustakaan sekolah yang bukunya cukup banyak jenisnya, baik itu buku pelajaran, buku fiksi ataupun yang lain. Nah, kalau anak-anak ingin santai, bisa pinjam buku di perpustakaan, kemudian dibaca di gazebo atau di gubuk literasi SMP Negeri 7. Nah, ini cukup nyaman di sini anak-anak. Nah, anak-anak di sini gubuk literasi. Nah, sekarang kita mencoba apa toh literasi anak-anak? Literasi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan atau membiasakan membaca dan menulis. Nah, di SMP 7 itu ada istilahnya pembiasaan literasi, di mana pembiasaan literasi itu dilakukan ketika pembelajaran sudah mulai. Itu di awal kita akan mengadakan literasi kurang lebih 10 menit dengan membaca, kemudian membuat rangkuman dari membaca. Kemudian dari hasil literasi itu anak-anak
ada kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah di SMA, mereka membuat buku. Oh, luar biasa ya anak-anak. Tuh, yang kelas 7 nanti kalian juga diharapkan mampu atau bisa membuat buku sendiri. One student, one book. Oke, jadi kali ini di literasi di SMP 7 itu nanti akan diajarkan bagaimana kalian tidak hanya membaca, tapi menulis, menghasilkan karya-karya seperti kakak-kakak kalian ini sudah membuat buku. Hebat kan anak-anak? Ya, anak-anak kelas 7 harus bersemangat. Kelas 8 dan kelas 9 juga harus lebih bersemangat untuk menghasilkan karya dari hasil literasi SMP Negeri 7 Surakarta. Oke anak-anak, sip ya? Ya, jadi nanti Bapak Ibu Guru akan membimbing juga kepada anak-anak untuk bisa menghasilkan produk. Yang mau punya bakat untuk menulis ya silahkan membuat buku. Yang mungkin mempunyai bakat lain juga bisa dikembangkan. Akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 7 Surakarta. Kemudian yang mungkin, nah ini yang di sini ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman. Ini dulu adalah bangunan yang dirobohkan oleh pemerintah Kota Surakarta, tapi insya Allah sebentar lagi akan segera dibangun. Nah di sini nanti akan dibangun yang lantai bawah itu untuk kelas dan kantor guru maupun kantor TU yang tadi ada di aula, sedangkan yang di atas itu akan dibangun masjid yang cukup besar dan juga ruangan laboratorium yang nanti akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 7 Surakarta. Nah ini insya Allah nanti sekitar bulan September akan dimulai pembangunan ini. Insya Allah nanti kalau anak-anak sudah masuk pembangunan itu sudah selesai sehingga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin pembangunan yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Surakarta ini. Itu anak-anak dikaitannya dengan MPLS kegiatan Wiyata Mandala ini Anda cukup mengenal lingkungan sekolah SMP Negeri 7 Surakarta yang mana lingkungan kita. Kalau yang di luar itu di depan adalah Jalan Master Sartono nomor 34, kemudian yang di sebelah baratnya juga Jalan Kampung, yang sebelah timurnya adalah kampus UTP. Jadi Anda cukup mengenal. Kemudian di sebelah selatannya itu ada SD, kemudian ada gereja khususnya untuk nanti anak-anak yang beragama Nasrani, kegiatan keagamaan, ketakwaan nanti akan dilaksanakan di gereja, sedangkan yang beragama Islam nanti kita laksanakan di masjid yang sebentar lagi akan dibangun. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Dar, Bu Rina, Mas Andri dan Mbak Ida, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat anak-anak, sehat selalu ya anak-anak.